pertemuan. Berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, malam hari ini kami hamba-hamba Tuhan Gekri di seluruh Nusantara, kami berkumpul melalui Zoom malam hari ini untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kami ke depan. Tuhan tolong persekutuan kami, pembicaraan kami malam hari ini, supaya apa yang kami bicarakan malam hari ini menjadi sesuatu yang baik untuk kemajuan, perkembangan pelayanan Gekri ke depan. Berkati hamba-hambamu ya Tuhan yang akan memimpin jalannya pembicaraan kami malam hari ini. Hikmat Tuhan, Tuhan limpahkan, berikan kepadanya. Terima kasih. Kami siap memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Iman. Bapak Ibu, saya permisi untuk menyampaikan renungan. Tema yang diberikan adalah tentang penjangkauan jiwa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penjangkauan jiwa tentunya ada banyak sekali cara yang digunakan oleh masing-masing dari kita, dan tentunya ada yang tingkat yang berbeda-beda ya, ada yang sangat sulit atau maupun yang sederhana ya. Pada hari ini saya mencoba untuk men-sharingkan ya salah satu cara yang sederhana ya, tetapi yang juga tertulis di dalam Alkitab ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering membacanya berkaitan dengan murid-murid yang dipanggil pertama kali ya. Di dalam 1 Yohanes 1, maksud saya dalam Yohanes 1 pasal yang ayat 43 dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan mendiskusikan, merenungkan tentang penjangkauan jiwa. Sekali lagi, ada banyak metode-metode yang kita mengenal ya Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan penjangkauan jiwa tersebut. Dan tentunya kita sama-sama memahami bahwa penjangkauan jiwa yang efektif adalah selain dilakukan oleh hamba Tuhan, dilakukan juga oleh pengurus dan bahkan jemaat ya. Karena kalau hamba Tuhan dalam gereja paling kan ada 1, 2, ya paling banyak mungkin 5 atau 10 dalam satu gereja di Gekri begitu ya. Tetapi pengurus kan tentunya lebih dari 5, lebih dari 1 apalagi. Nah, apalagi jemaat. Jemaat tentunya lebih dari 5, lebih dari 10, bahkan ada yang sampai ratusan ya. Dan kalau itu semua terlibat di dalam penjangkauan jiwa, tentunya faktor kalinya luar biasa ya. Kalau satu hamba Tuhan setiap hari menjangkau 1, ya mungkin hanya 1 jiwa yang terjangkau dalam setiap hari. Tetapi kalau jemaat Tuhan yang menjangkau yang ada 50 orang seandainya ya, 50 orang menjangkau 1 orang, maka 50 kali akan kali 1 orang sehingga 50. Sehingga otomatis faktor kali dari hamba Tuhan dan faktor kali dari pengurus apalagi jemaat itu akan besar sekali hasilnya. Ya, faktor kali. Tentunya berbeda ya. Penjangkauan jiwa hamba Tuhan, pengurus, dan jemaat tentunya
berbeda-beda kadarnya ya. Kalau hamba Tuhan mungkin dalam sekali, ya kalau pengurus ya nilainya sekian, ya kalau jemaat mungkin nilainya ya tidak setinggi dari hamba Tuhan. Tetapi untuk penjangkauan jiwa, untuk mengenalkan, ya kita bisa melihat seperti sebagaimana yang tadi Filipus sampaikan ya. Ketika dia diajak Tuhan, ya kemudian besok harinya ketika dia bertemu juga dengan Nathanael, ya, dan mengajak kepadanya. Dia berkata begini, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Itu kan ajakan. Kalau Nathanael merespon, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Kemudian Filipus berkata, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Ya, itu ya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa ini ada berita nih, bahwa saya sudah menemukan tentang Musa. Terus ya Nathanael berkata, apakah mungkin ya sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, Filipus mungkin nggak bisa jawab ya, karena dia juga baru mengenal, ya baru aja diajak, mungkin belum begitu dalam kerohaniannya, belum begitu dalam pengetahuannya tentang Yesus dan lain sebagainya. Maka dia berkata, mari dan lihatlah, gitu ya. Dia ngajak aja, ayo. Ya. Dan tentunya metode-metode ini bisa dilakukan oleh jemaat. Ya, jemaat nggak susah-susah, hanya berkata, ini loh, saya sudah mengalami sesuatu yang luar biasa nih. Mungkin sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sudah menolong saya nih. Ya. Kemudian kan mungkin orang yang diajak oleh jemaat itu nanya-nanya kan, siapa sih Yesus? Memang benar, Yesus bisa menolong dan sebagainya. Nah, jemaat palingnya, yuk ikutlah ke saya. Kita ikut kebaktian, kita ikut dengar firman Tuhan, dan nanti biar hamba Tuhan yang menjelaskan. Ya, jadi kita mengajak hal yang sederhana kepada jemaat. Kadang-kadang jemaat ketika diajak untuk terlibat dalam penjangkauan jiwa, mereka berpikir, rumit ini penjangkauan jiwa, urusan hamba Tuhan ini, ya urusan pendeta, sulit ini, ya demikian pula juga pengurus mungkin ada yang, wah sulit untuk mengajak menjangkau jiwa. Padahal kita tadi sama-sama memahami bahwa faktor kali dari pengurus, apalagi jemaat, itu besar sekali ya faktor kalinya. Kalau pendeta hanya bisa satu kali kan, satu orang, tapi pengurus bisa 10, 20, apalagi jemaat ya, bisa 50, bisa 100, itu kalau satu hari aja, satu hari, satu bulan aja, menjangkau jiwa satu, maka akan ada 100 dalam satu bulan itu jiwa baru. Tetapi memang yang harus diingatkan kepada pengurus, apalagi jemaat, bahwa menjangkau jiwa itu nggak sulit kok, gitu ya. Itu yang harus senantiasa diingatkan ke mereka, nggak sulit kok. Cuma ngomong gitu doang ya. Sebagaimana mungkin kalau kita perandaikan adalah kayak kita ngajak orang main bakso aja, jajan bakso. Kan pasti kita ngomong, bakso Solo enak loh, gitu kan. Cobain yuk, nah gitu kan. Gitu ya. Terus paling kan dia nanya, gimana? Ya kita cobain dulu rasanya nanti. Ya paling gitu ya. Dan biasanya orang ketika menikmati sesuatu, baik itu bakso, baik itu jajanan lain atau apa, orang bisa saja gitu ya. Bisa saja nggak ada beban gitu. Tapi ketika dia ngomong tentang firman Tuhan, tentang penjangkauan jiwa, rasanya berat. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga ke pengurus, apalagi jemaat, bahwa kita tidak harus menyampaikan begitu dalam ya, begitu dalam sekali pengetahuan tentang Injil dan sebagainya ya. Mungkin itu cocok buat hamba Tuhan yang menyampaikan, tetapi untuk pengurus apalagi jemaat ya ajak aja lah ya, ajak aja, suruh dia bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana dia mengasihi Tuhan, ya selebihnya nanti dibantu oleh gereja, dibantu oleh pendeta. Ya, jadi kita bukan menyederhanakan ya, bukan menyederhanakan, tetapi ya kita bikin sedemikian rupa sehingga pengurus apalagi jemaat itu mau terlibat di dalam
penjangkauan jiwa ini. Mungkin ada orang yang nggak bisa ngomong, ya. Waduh, saya nggak bisa ngomong nih, malu dan sebagainya. Kita bisa siapkan mungkin undangan. Ya, kalau zaman dulu kan efektif traktat ya, mungkin teman-teman semua tahu lah, baik kan dari LPMI ataupun dari mana Perkantas dan sebagainya kan selalu punya ada zaman-zaman saya juga masih SMP SMA itu kan traktat ya, itu sangat efektif. Hanya bagikan saja, hanya bagikan. Nah, sekarang kan ada grup WA, ya sekarang udah zamannya medsos, ya kita bagikan kesaksian, kita bagikan hal-hal ya ayat firman Tuhan, rohani, kesaksian, lagu-lagu pujian, itu ya kita bagikan kepada, maksudnya jemaat bagikan kepada teman-temannya. Kita sering mengenal di dalam dunia perdagangan adalah member get member, ya member get member. Nah itu juga yang kita bisa kerjakan adalah member get member. Mungkin satu ayat yang kita akan baca kembali mungkin sebagai ayat terakhir karena kita juga sudah masuk dalam 6:30. Sebentar lagi Pak Ketum juga sudah akan masuk dalam 6:30. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ya, ini ayat yang senantiasa menolong saya sejak dari SMA, Bapak Ibu Saudara, ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 2. Bukan suatu kebetulan nih 2:22 nih. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya ulangi ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi hal-hal ini yang kita bisa sampaikan kepada pengurus, apalagi dan juga termasuk jemaat untuk mereka mulai mengajak teman baru. Jadi sederhana, hanya mengajak saja. Selebihnya nanti kalau mereka tanya mengenai firman Tuhan dan sebagainya, nanti di gereja, nanti di hamba Tuhan lah yang akan menjelaskan lebih jauh. Tetapi yang paling mudah adalah cuma ngomong sebagaimana di Filipus kepada Nathanael, saya sudah ketemu loh sama orang yang diceritakan oleh Musa. Nah, ketika Nathanael mengcounter, ya mengcounter, dia cuma ngomong, ayo, mari dan lihatlah. Nah, maksudnya biarlah nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan mengajar. Jadi kita sekali lagi sebagai kesimpulannya adalah, mari kita mendorong pengurus, termasuk juga jemaat, untuk mereka mulai mengajak, ya, mulai menyampaikan kesaksian-kesaksian apa yang dialami, ya apa yang dialami, sampaikan saja. Nanti kalau dia nanya-nanya lebih jauh, ya ajak aja ke gereja, ketemu dengan pendeta, nanti para pendeta yang akan menjelaskan. Jadi sekali lagi faktor kali dari pendeta itu berbeda dengan faktor kali dari pengurus, apalagi jemaat. Pengurus, apalagi jemaat, faktor kalinya sangat luar biasa. Kalau jemaatnya 50, sebulan sekali aja memberikan satu menjangkauan jiwa, maka akan ada 50 orang. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, perenungan pada malam hari ini. Pak Ketum sudah bersama dengan kita. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum, Bapak Ibu Saudara. Yesus memberkati.